Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan dan memberikan kesehatan kepada kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat untuk pembelajaran learning hari ini. Kemudian, Ibu akan mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Kemudian pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Adapun submaterinya yaitu tentang macam-macam puasa. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman semua atau teman-teman akan mengetahui apa saja atau hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mengetahui tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan macam-macam puasa. Dan yang terakhir, teman-teman semua dapat menjelaskan apa itu hikmah dari berpuasa. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yakni makan dan minum. Artinya dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita harus menahan diri atau tidak boleh makan dan minum sampai waktu maghribnya tiba. Kemudian yang kedua itu muntah secara sengaja atau dibuat-buat. Artinya apabila muntahnya itu tidak sengaja, itu tidak akan membatalkan puasanya. Apabila muntahnya dilakukan secara sengaja, maka pasti puasanya itu akan batal. Kemudian yang ketiga ada berhubungan suami istri. Apabila ia melakukan hubungan suami istri ini dilakukan pada siang hari, maka ia harus membayar kifarot atau denda. Yang pertama, ia bisa membayar kifarot dengan cara memerdekakan hamba sahaya. Apabila cara ini ia tidak sanggup, ia bisa melakukannya dengan cara berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian ia juga tidak sanggup dengan cara yang kedua ini, bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, yakni memberikan makanan yang mengenyangkan 60 kepada 60 fakir miskin. Kemudian selanjutnya yaitu keluar
keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Apabila perempuan yang sedang berpuasa kemudian keluar darah haid atau nifas, itu akan membatalkan puasanya. Kemudian yang selanjutnya itu gila atau tidak berakal. Maksudnya ialah seseorang yang tidak mempunyai akal pikirannya. Kemudian selanjutnya yaitu keluar cairan mani yang disengaja. Artinya apabila ia mengeluarkan cairan maninya itu secara tidak sengaja, artinya tidak apa-apa atau tidak membatalkan puasanya. Sedangkan cairan maninya itu dikeluarkan secara sengaja, berarti itu otomatis artinya membatalkan puasanya. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa, dan yang kedua, memperbanyak sedekah dalam berpuasa atau dalam sehari itu, dan yang ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih, dan yang terakhir tadarus atau membaca Al-Quran. Kemudian ada macam-macam puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib ini memang harus dilaksanakan oleh setiap muslim atau yang harus dilaksanakan oleh kita. Apabila kita meninggalkannya, berarti kita mendapatkan dosa. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan kemudian apabila kita tidak mengerjakannya, itu tidak apa-apa. Kemudian macam-macam dari puasa wajib. Yang pertama itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa ini diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Hukumnya yaitu fardu ain. Kemudian yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar ini atau puasa janji yaitu puasa yang dilakukan apabila kita mempunyai nazar, yakni janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan apabila keinginannya atau keinginan kita sudah terpenuhi atau sudah tercapai. Misalnya kita bernazar ketika mendapatkan juara 1 di kelas. Misalnya kita bernazar kepada Allah seperti, ya Allah, jika aku mendapatkan juara 1 di kelas, aku berjanji akan berpuasa 3 hari. Nah, kemudian jika ia benar atau jika ia mendapatkan juara 1 di kelas, maka ia harus melaksanakan janji tersebut. Nah, itu yang dinamakan puasa nazar. Kemudian yang kedua itu ada puasa kifarot, yaitu puasa kifarot artinya puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan tertentu dalam Islam. Dan yang ketiga, puasa qada. Puasa qada yaitu puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Puasa qada ini apabila kita meninggalkan puasa Ramadan karena sebab-sebab tertentu. Misalkan wanita haid, wanita sedang nifas, ataupun orang sakit, maka dia harus menggantikan puasanya di hari lain selain di bulan Ramadan. Tetapi waktunya itu tidak boleh lewat dari 1 tahun. Kemudian puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini jadi kita melakukan puasa Syawal selama 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Dilakukan boleh berturut-turut atau boleh juga diselang-seling. Pokoknya di bulan Syawal ini maka puasanya itu ibarat kita puasa selama 1 tahun penuh. Kemudian yang kedua itu puasa Arafah.
Jadi, kita melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika umat muslim sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah ini bisa menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun untuk ke depan. Sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saumu yaumi arafata yakfuru sanataini madiyatan wa mustaqbilah, yang artinya dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berkata, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga itu ada puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini yang dicontohkan atau yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim. Sebagaimana hadis berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu kullasnaina wa khamishin fahibbu ayyuradu amali wa ana shaim, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditempakan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempakan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian ada waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, dan yang kedua, hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir itu ada hari yang diragukan. Kemudian ada hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Dan yang ketiga, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir itu melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang puasa terdidik menahan lapar, haus, dan keinginan. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kemudian marilah kita berdoa selesai belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ibu
teman-teman jangan lupa untuk mengisi latihan soalnya ya. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.